I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, saya akan menjelaskan tentang istilah Pancasila. Istilah Pancasila yaitu memberikan larangan, yaitu memabuk, mencuri, mempunyai sifat dengki, dan hal yang buruk dengan negatif terhadap masyarakat. Dan saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila yang diperingati 1 Juni syarat akan nilai sejarah dasar negara Indonesia ini pun berakar filosofis sebagai pandangan hidup sah. Pancasila sebagai pandangan hidup: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dan juga saya akan menjelaskan prinsip yang dari Soekarno. Sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, tetapi bukan Panca-Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bangsa, namanya ialah Pancasila. Ahli bangsa, sila artinya asas dan dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi, yaitu prinsip dari Presiden Soekarno, presiden pertama kita di negara Indonesia. Saya akan menjelaskan bangsa berpancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum sidang BPUPKI pertama berakhir, dibentuk panitia 9 untuk merumuskan kembali Pancasila dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Selanjutnya menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk mempromosikan Indonesia Merdeka. Hasil kerja panitia 9 disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, berikut beberapa dokumen penetapannya. 1. Rumusan pertama, Piagam Jakarta, Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945. 2. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Ringkasan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sila pertama, yaitu dari perubahan-perubahan, lalu perubahan penting, dan juga sila pertama Piagam Jakarta. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik pemeluk-pemeluknya, yaitu disepakati dan dihilangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dihilangkan anak kalimat tersebut disetujui oleh semua anggota PPKI. Itu dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa di dalam satu pertanyaan pokok mengenai seluruh bangsa sebaiknya tidak ditempatkan satu hal yang hanya mengenai sebagai rakyat Indonesia sekalipun bagian yang besar. Pencoretan anak kalimat tersebut adalah untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Kalimat pada sila pertama menggunakan istilah dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali atau bahasa Pali. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang diberi imbuhan berupa awalan, ke, dan akhiran. Penggunaan awalan, ke, dan akhiran pada suatu kata pada berubah makna dari kata itu
dan membentuk makna baru. Kata ketuhanan yang berasal dari kata Tuhan yang diberi imbulan ke dan an bermakna bersifat-sifat Tuhan. Dengan kata lain, ketuhanan bersifat berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang berhubung dengan Tuhan. Sekian dari saya. Audio Jungle.